Setelah menamparku, suamiku dibangunkan oleh aroma rendang kesukaan yang kumasak. Tetapi hidangan itu adalah jebakan yang membuatnya berteriak histeris saat melihat siapa yang duduk di sofa ruang tamunya. Sebelum kita mulai lebih lanjut, yuk, tekan tombol suka, serta tombol subscribe agar tidak ketinggalan kisah menarik lainnya. Dan jangan lupa absen asal kota Bapak Ibu di kolom komentar. Semoga rezeki kita semua dilancarkan, kesehatan kita diberkahi, dan keluarga kita selalu harmonis dalam lindungannya. Amin. Aku selalu tahu hujan deras di Surabaya terasa lebih sendu. Apalagi saat airnya turun menemani kepastian yang baru saja merayap naik ke permukaan hatiku. Sudah pukul 1 dini hari, dan aku masih duduk di sofa kulit mahal di ruang tengah, menanti Bima pulang dari pertemuan bisnis, yang ku tahu hanyalah kedok tipis. Suara dentuman guntur dari luar rumah mewah ini terdengar jauh lebih nyata daripada janji-janji setia yang pernah diucapkan suamiku di bawah atap yang sama. Sebenarnya, aku tidak perlu menunggu hingga larut untuk tahu apa yang sedang ia lakukan. Aroma parfum wanita yang selalu menempel di kemejanya sudah menjadi isyarat mingguan, jauh lebih mudah tercium daripada bau hujan. Aku menyalakan televisi plasma 70 inci itu tanpa suara, hanya untuk memastikan ada kilauan cahaya yang menari di ruangan sepi ini, agar aku tidak tenggelam sepenuhnya dalam keheningan yang menyesakan. Sudah berbulan-bulan aku hidup dalam sandiwara yang melelahkan ini. Aku berpura-pura percaya pada alibi Bima, berpura-pura tidak melihat bekas lipstik samar di kerah bajunya, dan berpura-pura masih peduli dengan menu makan malam yang harus kusiapkan esok hari. Jika ada penghargaan untuk aktris paling sabar di Jawa Timur, mungkin pialanya sudah kupajang di samping bingkai foto pernikahan kami yang seolah mengejek dengan senyum palsunya. Malam ini, rasanya berbeda. Sebuah rasa muak yang tak tertahankan merayap dari perutku hingga ke tenggorokan. Jauh lebih buruk daripada makronis yang kuderita sejak Bima mulai sering pulang larut. Tekadku telah mencapai titik didih. Aku bukan lagi wanita bodoh yang bisa dibujuk rayu dengan tas tangan bermerek atau tiket liburan singkat ke Bali. Aku adalah Risa, putri dari Pak Harjono, seorang wanita yang dididik untuk berdiri tegak, bukan menjadi keset yang hanya berfungsi untuk menyerap kotoran hidup orang lain. Aku butuh kepastian, bukan lagi spekulasi. Aku butuh bukti yang tidak terbantahkan untuk mengakhiri penderitaan ini dengan elegan. Tiba-tiba, ponselku bergetar sekali, menampilkan pesan masuk dari nomor asing yang membuat detak jantungku langsung berpacu. Pesan itu sangat singkat, hanya berupa sebuah tautan ke penyimpanan daring, tanpa kata pengantar atau sapaan basa-basi. Aku menarik napas dalam, merasakan udara dingin masuk ke paru-paruku, seolah sedang bersiap terjun dari tebing. Aku tahu apa isinya. Seseorang telah mengirimiku kepastian yang kucari, atau mungkin, akhir dari segala kepalsuan yang kunikmati. Jariku yang dingin dengan perlahan menyentuh tautan itu, seolah-olah penundaanku akan mengubah kenyataan yang terpampang di layar. Gambar pertama yang muncul adalah sebuah bidikan buram di sebuah restoran mewah yang sering diiklankan di media sosial. Di sana, Bima duduk di seberang meja, bukan denganku, tetapi dengan wanita lain yang kukenali dari foto-foto yang pernah secara tidak sengaja kulihat di ponsel Bima, Maya. Maya, si wanita muda dengan rambut pirang yang selalu mengenakan pakaian minim, yang ku dengar dari bisik-bisik sosialita adalah salah satu staf pemasaran Bima. Aku sempat tertawa kecil di dalam hati, tawa getir yang tidak sampai ke mata. Suamiku benar-benar tidak punya selera dalam memilih selingkuhan, sangat klise dan mudah ditebak. Bahkan drama Korea pun memiliki alur yang lebih orisinal. Aku mulai menggulir galeri foto itu, satu persatu. Foto-foto itu menunjukkan mereka berdua sedang tertawa, suap-suapan makanan penutup, dan puncaknya, sebuah foto selfie di mana Bima mencium pipi Maya, dengan senyum lebar yang tak pernah kulihat lagi di wajahnya selama bertahun-tahun. Kecewa? Tentu saja. Tapi anehnya, air mataku tidak menetes. Rasa sakit itu sudah terlalu lama mengendap sehingga kini berubah menjadi kekosongan yang dingin. Itu bukanlah luka baru, melainkan konfirmasi atas penyakit lama yang sudah kubiarkan membusuk. Aku mematikan layar ponsel, membiarkan kegelapan merangkul wajah Bima dan Maya. Aku bersandar, memejamkan mata, dan meresapi suara hujan yang kini berubah menjadi melodi yang tenang. Tekadku semakin menguat, mengeras seperti semen yang mengering.
Aku akan mengakhiri ini, tetapi tidak dengan berteriak dan meratap seperti yang Bima harapkan. Aku akan mengakhirinya dengan ketenangan yang mematikan. Ketenangan seorang pemain catur yang baru saja melihat semua langkah lawannya dan sudah merencanakan skakmat pamungkas. Aku tidak akan membiarkan emosiku merusak kehormatanku atau aset-asetku. Aku akan menjadi Risa yang cerdas, yang membiarkan Bima menghancurkan dirinya sendiri dengan kebodohannya. Tak lama kemudian, suara decitan ban mobil mewah Bima terdengar di luar gerbang, diikuti oleh suara pintu yang dibanting keras. Danang telah pulang. Aku merasakan lonjakan adrenalin, bukan karena ketakutan seperti biasanya, tetapi karena antisipasi. Permainan baru akan segera dimulai. Aku berdiri, merapikan sedikit lipatan di gamisku, dan menarik napas sekali lagi. Aku harus terlihat tenang, tetapi sorot mataku harus menunjukkan bahwa aku sudah tahu segalanya. Bima masuk dengan langkah sempoyongan. Aroma alkohol dan parfum asing langsung menyeruak memenuhi ruangan, jauh lebih tajam daripada bau hujan. Kemejanya berantakan, dan dasinya sudah lepas entah kemana. Saat melihatku duduk tegak di sofa, matanya melebar sejenak karena terkejut. Seharusnya ia merasa bersalah, tetapi Bima justru mengerutkan kening, seolah-olah kehadiranku di sana adalah gangguan besar yang mengacaukan malamnya yang sempurna. Itulah tipikal Bima, selalu memutarbalikkan fakta, menjadikan dirinya korban dan aku sebagai pengganggu kebahagiaannya. Aku menatapnya tanpa ekspresi, membiarkan keheningan berbicara untukku. Bima menggerutu pelan, berjalan melewatinya ku tanpa menyapa. Ia melemparkan tas kerjanya ke lantai dan mulai menaiki tangga. "Kamu tidak tidur?" tanyaku akhirnya. Suaraku terdengar tenang dan datar, hampir seperti bisikan. Pertanyaan sederhana itu berhasil menghentikan langkahnya. Bima berbalik. Matanya merah karena mabuk dan lelah. Aku bisa melihat api amarah mulai menyala. "Bukan urusanmu," gertaknya. Suaranya serak dan kasar. "Tugasmu diam di rumah, bukan mengurus kemana aku pergi. Nikmati saja fasilitas yang kuberikan." Aku tidak gentar. Aku perlahan bangkit, mengeluarkan ponselku, dan menggeser layar untuk menampilkan foto ciuman Bima dan Maya. Cahaya terang dari layar itu menerangi wajah Bima yang tadinya merah, kini berubah menjadi pucat pasi. Dalam hitungan detik, rasa panik dan amarah bercampur di wajahnya. "Apa ini?" tanyaku lagi. Kali ini nadaku lebih tegas, menuntut jawaban. "Siapa wanita itu, Bima? Kenapa kamu tega melakukan ini padaku?" Aku tidak butuh jawaban. Aku hanya butuh ia mengakui kejahatannya. Bima melihat bukti itu, dan alih-alih merasa malu, egonya justru melonjak tinggi. Harga dirinya, yang ia anggap lebih berharga daripada perasaanku, telah diinjak-injak karena ketahuan. Ini adalah puncak dari narsisme yang selama ini ku abaikan. Tanpa kusadari, Bima melangkah maju, tangannya terangkat cepat. Sebuah tamparan keras mendarat di pipi kiriku, begitu kuat hingga tubuhku terhuyung dan menabrak meja hias di samping sofa. Vas bunga kristal yang kubeli saat bulan madu kami jatuh pecah. Suaranya beradu dengan guntur di luar. Rasa panas dan perih langsung menjalar di pipiku. Sudut bibirku robek, dan aku bisa merasakan darah hangat menetes di daguku. Itu adalah tamparan pertama, tapi bukan yang terakhir. Aku memegangi pipiku. Mataku tidak lepas dari Bima. Dia menjambak kerudungku dengan kasar, menarik wajahku agar menatap matanya yang dipenuhi kebencian. Dia mulai memaki, mengeluarkan kata-kata kotor yang tak pernah ku dengar sebelumnya. Dia menyalahkanku, berteriak bahwa ia mencari wanita lain karena aku membosankan, terlalu kaku, dan tidak bisa memenuhi standarnya sebagai suami. Setiap makian dan pukulan yang ia layangkan setelahnya tidak terasa lebih menyakitkan daripada pengkhianatan emosional yang sudah kuterima selama ini. Pukulan demi pukulan mendarat di tubuhku malam itu. Bima melampiaskan semua kekesalan dan rasa bersalahnya, memutarbalikkan semuanya menjadi amarah. Dia menendang kakiku dan mendorongku ke dinding. Aku merasakan sakit yang luar biasa di sekujur tubuh. Tetapi satu hal yang membuat Bima berhenti sejenak adalah keheninganku. Aku tidak menangis histeris. Aku tidak memohon ampun. Aku hanya diam,
menatapnya dengan mata terbuka, sorot mata yang dingin dan mati. Keheningan itu justru membuat Bima merasa tidak nyaman. Namun, arogansinya kembali mengambil alih. Ia menyimpulkan diamku sebagai bentuk ketakutan dan kepatuhan total. Ia merasa berhasil mendidik istrinya agar tidak lagi berani melawan atau mengungkit soal Maya. Setelah puas, Bima melepaskan cengkeramannya, membiarkanku merosot ke lantai dingin di antara pecahan kristal vas bunga. Ia meludah ke samping, merapikan rambutnya, dan berkata dengan nada meremehkan bahwa itulah akibatnya jika istri berani kurang ajar pada suami. Besok pagi bereskan kekacauan ini, dan jangan berani-berani mengeluh pada siapapun, katanya, memberi perintah terakhir. Lalu, ia melangkah naik ke kamar tidur utama, meninggalkanku sendirian di lantai ruang tamu. Aku mendengar suara pintu kamar di lantai atas terbanting menutup, dan keheningan kembali meraja, hanya ditemani suara hujan yang semakin deras. Aku menggerakkan tubuhku yang remuk redam dengan susah payah. Tulang rusukku nyeri setiap kali bernapas, dan kepalaku terasa pening sekali. Aku menyeka darah di sudut bibirku dengan ujung lengan baju. Aku tidak membereskan pecahan vas bunga itu. Aku membiarkannya berserakan sebagai saksi bisu. Saat itulah aku mengeluarkan ponsel yang layarnya retak, namun masih berfungsi. Aku meraba sakuku dan mengeluarkan perangkat kecil yang kupasang seminggu lalu. Kamera pengawas berbentuk hiasan jam meja. Instingku benar. Kamera itu telah merekam segalanya. Wajah beringas Bima, setiap pukulan, dan setiap makian. Aku tidak menyalakan lampu. Dalam gelap, di bawah cahaya kilat yang sesekali menerangi wajahku yang lebam, aku mengirimkan video itu. Pesan singkat dan file video itu kukirimkan ke satu-satunya orang yang kupercaya. Pak Sanjaya, pengacara andalan ayahku. Pak Sanjaya adalah kunciku untuk melarikan diri dari neraka ini. Setelah memastikan pesan terkirim, aku melihat lebam di wajahku, merasakan sakit yang nyata, tetapi di saat yang sama, hatiku terasa anehnya lega. Aku tidak naik ke kamar utama. Tentu saja. Aku berjalan tertatih-tatih, menahan rasa sakit, menuju pintu depan rumah. Aku membuka pintu itu dan melangkah keluar. Ambruk perlahan di teras dingin yang basah kuyup karena hujan. Aku ingin Bima melihat hasil perbuatannya. Aku ingin Bima tahu bahwa ia telah mengusirku, bahkan dari tempat tinggalku sendiri. Aku membiarkan tubuhku yang babak belur bersentuhan dengan lantai marmer yang dingin, merasakan dinginnya ubin yang terasa menusuk ke tulang. Aku berbaring di teras, meringkuk, tetapi mataku terbuka lebar menatap langit-langit teras yang gelap. Aku memikirkan ayahku, Pak Harjono, dan bundaku, Bunda Sari. Selama ini, aku menutupi aib rumah tanggaku karena tidak ingin membuat mereka khawatir. Ayahku adalah seorang yang terpandang di Surabaya, seorang pengusaha yang disegani. Aku tidak ingin nama keluargaku tercoreng karena perlakuan menantu durhaka. Tapi malam ini, batas kesabaran dan harga diriku telah hancur. Aku menyadari bahwa kesabaranku telah kutukar dengan penderitaan. Aku membayangkan Bima di dalam sana, tidur pulas karena mabuk, merasa telah menang. Bodoh. Aku tertawa pelan, tawa yang bergetar karena sakit. Bima tidak tahu bahwa dia tidak sedang tidur di kamar, tetapi sedang tidur di ranjang penjara yang menantinya. Aku tidak tidur sepanjang malam di teras itu. Aku hanya berbaring, mendengarkan suara hujan yang mulai mereda dan merencanakan setiap detail langkahku. Aku adalah korban. Ya, tetapi aku tidak akan menjadi korban yang lemah. Aku akan menjadi korban yang cerdik. Saat jam menunjukkan pukul 4 pagi, dan fajar mulai menyingsing, aku memaksa tubuhku yang sakit untuk bangun. Setiap gerakan terasa seperti jarum yang menusuk kulitku, tetapi pikiranku jernih luar biasa. Aku tidak membereskan kekacauan di ruang tamu, dan aku tidak berdiam diri di teras lagi. Dengan langkah tertatih, aku masuk ke rumah, mengabaikan pecahan kristal dan darahku sendiri yang mengering di lantai. Aku berjalan ke dapur, bukan untuk menyiapkan sarapan untuk suamiku, tetapi untuk menyiapkan panggung sandiwara terakhir yang akan mengantarnya ke kehancuran. Aku mulai memotong daging, meracik bumbu rendang, dan memasak dengan tenang, seolah tidak terjadi apa-apa semalam. Aroma santan yang dimasak lama,
bercampur dengan rempah-rempah kuat seperti lengkuas dan serai, mulai menguar perlahan. Aku tahu aroma ini akan menyambut Bima saat ia bangun, dan ia pasti akan merasa sangat senang. Rendang ini adalah umpan, sebuah jaminan palsu yang akan menidurkan kecurigaan Bima sebelum ia melihat siapa sebenarnya yang menunggunya di bawah. Dalam kepalaku, aku menghitung mundur waktu kehancuran suamiku. Aku memasak rendang ini, yang dulu kumasak dengan cinta, kini kumasak dengan kepastian. Aku akan menukarkan masakan kesukaannya ini dengan harga kebebasanku. Panggung sudah siap. Babak pertama telah selesai. Babak kedua akan dimulai saat Bima bangun, dan ia akan menyesal telah membiarkanku tidur sendirian di teras depan. Dinginnya lantai teras yang kujadikan tempat tidur semalam telah merasuk hingga ke tulang, tetapi rasa sakit yang menusuk di sekujur tubuhku terasa jauh lebih tajam daripada suhu malam di Surabaya. Aku memaksa diriku bangkit saat azan subuh berkumandang, merasakan setiap otot di tubuhku memprotes. Namun pikiranku adalah mesin yang berjalan tanpa jeda. Aku tahu, jika aku tidak bergerak sekarang, aku akan kehilangan waktu emas untuk menyiapkan panggung sandiwara terakhir ini. Panggung yang akan membungkus masa depan Bima dengan jeruji besi. Langkahku menuju dapur terasa seperti berjalan di atas pecahan kaca. Aku harus menahan ringisan setiap kali kakiku yang lebam menyentuh lantai. Tetapi setiap rasa nyeri itu kujadikan bahan bakar. Aku hanya punya waktu beberapa jam sebelum Bima bangun, dan aku harus bekerja dengan tenang, tanpa ada tanda-tanda kepanikan sedikit pun. Aku tidak peduli dengan sisa darah dan kotoran di wajahku. Karena semua itu sebentar lagi akan menjadi bukti tak terbantahkan. Prioritasku hanyalah satu, membiarkan rendang ini menjadi utusan pertama yang menyambut Bima di pagi hari. Aku mengeluarkan daging sapi pilihan dari lemari pendingin dan mulai meracik bumbu. Setiap gerakan tanganku yang memotong bawang dan menggiling rempah terasa dingin dan terukur. Aku tidak memasak dengan hati, melainkan dengan kalkulasi. Dulu, rendang ini selalu kubuat dengan penuh cinta, untuk merayakan ulang tahun pernikahan kami atau keberhasilan bisnis Bima. Itu adalah masakan yang melambangkan kemakmuran dan kehangatan rumah tangga kami. Hari ini, fungsinya berubah total. Ini adalah aroma pemakaman untuk kehidupannya yang nyaman. Ku aduk santan dan bumbu di atas api sedang. Perlahan tapi pasti, aroma khas rendang yang kaya dan pedas itu mulai memenuhi setiap sudut rumah. Aku bisa membayangkan Bima di lantai atas. Pasti sedang tidur pulas karena mabuk. Aroma ini adalah hal pertama yang akan menyerang indera penciumannya saat ia terbangun. Dan aku tahu persis apa yang akan ia pikirkan. Bima adalah pria yang sangat sederhana dalam hal ego. Rendang adalah simbol kepatuhan. Sebuah sinyal damai yang ia yakini akan kukirimkan setelah ia mendisiplinkan aku. Sementara rendang terus kumasak, aku sempat melirik ke ruang tamu. Pecahan vas bunga kristal masih berserakan, bersaksi atas kekejaman semalam. Aku tidak menyentuhnya. Sebaliknya, aku mengambil sepotong kain pel dan membersihkan sudut meja yang terkena tumpahan minuman Bima, dan menyekat tetesan darahku di lantai marmer. Aku hanya membersihkan sebagian, cukup untuk memberikan kesan bahwa aku sudah mulai menurut, tetapi tidak sepenuhnya menghilangkan semua jejak kejahatan Bima. Rencanaku harus menyisakan sedikit keanehan, agar Bima turun dan semakin cepat masuk ke dalam perangkap yang kubuat. Ku ambil kembali perangkat perekam kecil itu dan memastikan semua file video semalam sudah terkirim sepenuhnya kepada Pak Sanjaya. Aku juga melampirkan foto-foto lebam di tubuhku sendiri, yang ku ambil di bawah cahaya lampu dapur yang terang. Aku bekerja cepat, seolah-olah waktu adalah musuh yang tak sabar. Setelah itu, aku membereskan sedikit kamar mandi di lantai bawah, mengunci pintu dapur dari dalam, bukan untuk mengunci diriku, tetapi untuk membuat pintu masuk lain menjadi satu-satunya pilihan, dan duduk di kursi dapur, menunggu fajar menyambut Bima. Sekitar pukul 9 pagi, ketika matahari sudah bersinar terik menembus jendela, suara lenguhan Bima terdengar dari lantai atas, menandakan ia baru bangun. Ku dengar ia menggerutu dan berjalan ke kamar mandi. Aku tersenyum tipis. Waktunya tepat. Aroma rendang sudah mencapai tingkat kematangan sempurna, menebar janji palsu tentang kebahagiaan dan kehangatan keluarga. Aku bisa membayangkan bagaimana aroma itu berfungsi sebagai balsam untuk ego Bima yang lelah dan mabuk.
Tak lama kemudian, ku dengar suara langkah kaki Bima menuruni tangga. Langkahnya tidak lagi sempoyongan, tetapi mantap dan penuh percaya diri. Aku menyembunyikan diriku di balik sekat dapur, hanya mengintip sedikit. Ia pasti mengira aku sudah berada di sini, menyiapkan sarapan layaknya istri penurut. Ekspresi Bima pasti terlihat puas, seperti seekor singa yang baru saja berhasil menandai wilayahnya dan kini siap menikmati hasilnya. Bima sampai di lantai bawah. Aku melihatnya berhenti sejenak di ruang tamu. Pandangannya pasti tertuju pada pecahan vas bunga yang kubiarkan berserakan di sana. Aku melihatnya menggelengkan kepala. Senyum tipis pasti tersungging di bibirnya. Ia melihat sudut-sudut yang kubersihkan, dan aku tahu ia pasti berpikir, anak yang baik. Akhirnya dia tahu diri. Keangkuhan Bima adalah mata pisaunya yang paling tajam. Ia mengira ia sudah menang total, bahwa ia telah berhasil menundukkanku hanya dengan beberapa kali pukulan. Betapa lucunya pria ini. Bima berjalan mendekat ke area dapur. Aroma rendang yang begitu kuat pasti membuatnya semakin lapar dan yakin. Ia melangkah santai menuju meja makan besar, tempat yang biasa ia gunakan untuk memerintahku. Ia melihat meja makan itu sudah tertata rapi, dan mangkuk besar rendang sudah diletakkan di tengah meja, mengepulkan asap. Aku hampir tertawa terbahak-bahak melihat ekspresi kegembiraan Bima saat melihat semua makanan favoritnya tersaji di sana, seolah-olah aku sedang mengadakan pesta penyambutan untuknya. Dia berjalan ke kursi kebesarannya. Bima menarik kursi itu dengan puas, sebuah gerakan yang selalu ia lakukan untuk menunjukkan dominasinya di meja makan. Ia siap duduk, menikmati kemenangan, dan mungkin merencanakan pertemuan selanjutnya dengan Maya. Semua berjalan sesuai rencanaku. Tidak ada dialog, tidak ada perlawanan, hanya panggung yang sudah kutata dengan sempurna. Bima adalah aktor utama yang sedang berjalan menuju adegan terakhirnya. Tepat saat ia hendak mendudukkan pantatnya di kursi, ia pasti menyadari keanehan. Sesuatu yang terasa dingin dan tidak pada tempatnya. Matanya pasti mulai menyapu ke sekeliling ruangan, mencari anomali, mencari sosok istri yang seharusnya menyambutnya dengan wajah memar dan penuh penyesalan. Ia tidak melihatku di dapur, dan ia tidak melihatku di meja makan. Keheningan yang hanya diisi oleh suara rendang mendesis pelan di mangkuk, kini mulai terasa mencekam bagi Bima. Bima berdiri kaku, pandangannya mengeras, dan hawa kemenangan palsu yang tadi ia bawa perlahan-lahan menguap. Ia mulai merasakan hawa dingin yang seharusnya tidak ada di dapur yang hangat. Matanya kini tidak lagi fokus pada makanan, melainkan pada satu titik di ruangan sebelahnya. Aku menahan napasku, bersiap untuk teriakan yang akan memecahkan keheningan pagi ini. Bima harus berbalik dan melihat ke arah yang akan kutunjukkan padanya. Ia harus melihat siapa yang sebenarnya menunggunya di rumah ini. Ia berbalik badan, langkahnya ragu dan pelan, menuju ruang tamu yang sejuk. Aku bisa membayangkan keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Ruang tamu itu kini telah berubah fungsi dari tempat kekerasan menjadi ruang tunggu. Ia melangkah menuju sofa kulit mahal tempat ia biasa membaca koran. Di sana, di sofa itu, Bima akan mendapatkan kejutan yang akan mengubah seluruh hidupnya. Aroma rendang yang ia cicipi hanyalah rasa terakhir dari kebebasannya. Aku tahu persis apa yang Bima lihat, dan aku tahu persis reaksinya. Itu adalah pemandangan yang akan membuatnya sadar bahwa ia telah tertipu oleh kesombongannya sendiri. Babak keangkuhan Bima telah berakhir. Dan aku, Risa, sudah siap menyaksikan tirai ditarik di babak selanjutnya. Babak kehancurannya yang akan dimulai dari sebuah teriakan histeris di sofa ruang tamu itu. Aku mematikan kompor rendang, dan bersiap keluar dari persembunyianku. Langkah kaki Bima yang ragu menapaki karpet tebal di ruang tamu, terasa seperti dentuman drum kematian yang hanya ia sendiri yang mendengarnya. Ia melangkah perlahan menuju sofa kulit berwarna krem yang sama, tempat ia menamparku hanya beberapa jam yang lalu. Rasa lapar yang tadinya mendominasi perutnya kini telah digantikan oleh firasat dingin yang menusuk. Bima pasti merasa ada sesuatu yang janggal. Rumah itu terlalu sunyi, keheningan di sana terasa padat dan tidak bersahabat, jauh berbeda dengan suasana tenang yang selalu ia harapkan. Tepat di hadapannya, di sofa utama yang panjang, duduklah sosok-sosok yang seharusnya tidak berada di rumah kami sepagi ini.
Matanya melebar sempurna. Pupilnya mengecil karena terkejut. Sosok pertama yang ia lihat adalah ayahku, Pak Harjono, duduk tegak dengan punggung lurus dan tangan terlipat di depan dada. Wajah ayahku yang biasanya ramah dan penuh senyum kini keras seperti batu, memancarkan aura kemarahan yang tertahan dan kewibawaan yang menakutkan. Bima seolah menciut seketika, melihat tatapan ayahku yang tajam dan menghakimi, yang tak pernah ia lihat seumur hidupnya. Di samping ayahku, Bunda Sari duduk dengan wajah yang sembab. Matanya bengkak dan merah karena tangisan semalaman. Bundaku memalingkan wajahnya, tidak sudi menatap Bima barang sedetik pun, seolah melihat menantunya itu adalah pemandangan yang najis dan menyakitkan hati. Sikap bundaku yang biasanya hangat dan penuh pelukan, kini menjelma menjadi tembok es yang mutlak. Penghinaan dari bundaku jauh lebih menyakitkan daripada 1000 makian. Di ujung sofa, berdiri kakakku, Devan. Devan, yang bertubuh tegap dan dikenal tenang, kini berdiri dengan rahang mengeras dan mata menyala. Tatapannya adalah janji akan pembalasan fisik yang hanya bisa ditahan oleh etika dan hukum. Aura ancaman yang dipancarkan Devan terasa begitu nyata, membuat lutut Bima lemas tak bertenaga. Bima pasti berpikir, jika bukan karena kehadiran ayahku, Devan pasti sudah melompat dan menghajarnya saat itu juga. Dan sosok keempat yang membuat Bima benar-benar kehilangan kata-kata adalah Pak Sanjaya, pengacara keluarga kami yang terkenal tak terkalahkan di kota Surabaya. Pak Sanjaya duduk tenang di kursi tunggal, memegang map kulit tebal, dan menatap Bima dengan senyum tipis yang meremehkan. Senyum Pak Sanjaya bukanlah senyum ramah, melainkan senyum seorang algojo yang baru saja menemukan mangsa utamanya. Bima pasti mengerti arti kehadiran Pak Sanjaya. Ini bukan lagi masalah rumah tangga biasa, ini sudah ranah hukum. Mulut Bima terbuka, tetapi tak ada suara yang keluar. Ia mencoba memanggil nama ayahku, mencoba menyangkal dan bertanya mengapa mereka ada di sini, tetapi suaranya tercekat di tenggorokan. Bima bergerak mundur selangkah, dan saat itulah ia menjerit histeris. Jeritan itu adalah campuran antara kejutan, ketakutan murni, dan realisasi bahwa ia telah jatuh ke dalam jebakan yang dingin dan terencana. Itu adalah teriakan seorang pria yang baru menyadari ia bukan lagi raja di istananya sendiri, melainkan narapidana yang tertangkap basah. Saat Bima berteriak, aku melangkah keluar dari balik sekat dapur. Aku berjalan perlahan, tubuhku masih sakit dan lebam, tetapi aku memancarkan ketenangan yang tak terbatas. Aku berdiri di antara meja makan dan ruang tamu, membiarkan Bima melihatku. Ia menatapku, matanya liar, mencari-cari kebohongan atau penjelasan yang ia yakini dapat kuberikan. Wajahku yang lebam, bibirku yang pecah, dan mataku yang dingin, menjadi bukti visual yang tak terhindarkan. Ayahku perlahan mengangkat tangan, memberi isyarat kepada Bima agar diam. Suara ayahku terdengar berat dan rendah. Makanlah, Bima. Rendang itu, istrimu yang memasaknya, dengan wajah lebam dan hati yang hancur. Itu adalah makanan enak terakhir yang akan menyentuh lidahmu sebelum kamu membusuk di dalam sel. Kata-kata ayahku membelah keheningan dengan ketegasan yang mutlak, membuat Bunda Sari kembali terisak pelan. Bima menggeleng panik. Ia mulai meracau tentang salah paham, tentang pertengkaran suami istri biasa. Ia mencoba mendekatiku, memohon agar aku bicara dan mencairkan suasana. Tepat saat Bima bergerak, Devan melangkah cepat, memukul meja dengan keras hingga piring-piring di atasnya bergetar. Jangan sebut nama adikku dengan mulut kotormu itu, hardik Devan, matanya penuh kebencian. Itu adalah satu-satunya kali Devan mengucapkan dialog, dan itu sudah cukup untuk membungkam Bima. Pak Sanjaya kemudian berdiri dengan tenang. Ia tidak perlu berteriak. Pengacara itu meletakkan tablet digital di atas meja, mengarahkannya ke Bima. Di layar tablet itu, diputarlah video rekaman kamera pengawas semalam. Video itu menampilkan dengan jelas dalam resolusi tinggi bagaimana Bima menamparku hingga jatuh, menjambak kerudungku, dan memukuliku tanpa ampun. Suara makian Bima dan suara pukulan terdengar jelas, memenuhi ruang tamu yang mewah itu. Bima memalingkan wajah, tidak sanggup menyaksikan kejahatannya sendiri. Ini bukan pertengkaran rumah tangga, saudara Bima.
kata Pak Sanjaya dengan nada formal dan dingin. Ini adalah tindak pidana penganiayaan berat dan kekerasan dalam rumah tangga. Bukti visum yang telah kami lakukan pagi ini terhadap Risa, serta rekaman ini, lebih dari cukup untuk menyeret Anda ke pengadilan. Kata-kata Pak Sanjaya adalah palu godam yang menghancurkan sisa-sisa harapan Bima. Tiba-tiba, dari sudut ruangan dekat pintu utama, muncul dua sosok berseragam lengkap. Dua orang polisi berbadan tegap berjalan masuk dan berdiri di samping Pak Sanjaya. Kehadiran mereka adalah penanda final. Bima tidak hanya melawan istri dan mertuanya, ia melawan negara. Salah satu polisi melangkah maju, tangannya mengeluarkan borgol besi yang berkilauan di bawah cahaya lampu. Bunyi klik dari borgol yang dibuka terdengar nyaring, bagaikan lonceng kematian bagi kehidupan Bima yang penuh kemewahan. Bima jatuh terduduk di lantai, menatap nanar pada rendang di meja makan. Aroma yang tadinya menjanjikan kehangatan kini bercampur dengan bau kehancuran. Aku menatapnya. Ia tidak lagi melihat sorot mata yang takut, melainkan tatapan kosong yang penuh kekalahan. Bima akhirnya menyadari, keheninganku semalam bukanlah tanda kepatuhan, melainkan ketenangan sebelum badai yang kini menenggelamkannya. Aku melangkah mendekat, tubuhku menahan rasa sakit. Aku tidak berbicara. Aku hanya mengambil serpihan kristal vas bunga yang pecah di lantai, mengumpulkannya di telapak tanganku. Aku menatap Bima yang kini sudah diborgol oleh petugas. Itu adalah sentuhan terakhirku di rumah ini. Aku adalah wanita yang telah dihina, dipukul, dan diusir hingga tidur di teras. Tapi pagi ini, aku adalah arsitek yang menyaksikan kehancuran lawannya. Petugas polisi membantu Bima berdiri, menyeretnya perlahan menuju pintu keluar. Bima berbalik sekali lagi, menatapku, mencoba mencari sisa-sisa ampunan di wajahku. Aku hanya menggeleng, membiarkan luka di bibirku berbicara. Aku tidak butuh permintaannya. Aku hanya butuh keadilan. Aku tidak lagi mencintai pria itu. Aku hanya ingin pria itu menghilang dari kehidupanku. Keluargaku dan Pak Sanjaya berjalan mengikuti petugas, meninggalkan aku di ruang tamu yang kini kembali sunyi. Aku adalah satu-satunya yang tersisa di sana, berdiri tegak di antara meja makan yang penuh rendang dan lantai yang penuh serpihan penyesalan Bima. Setelah pintu depan rumah tertutup rapat, menyisakan kesunyian yang baru, aku berdiri sendirian di ruang tamu. Aku memejamkan mata, menarik napas panjang, dan merasakan udara yang baru dan bersih memenuhi paru-paruku. Bau alkohol Bima telah hilang, digantikan oleh aroma rendang yang kini menjadi lambang kebebasanku. Aku tidak bergegas. Aku berdiri di sana selama beberapa menit, membiarkan setiap sendi tubuhku menikmati momen kemerdekaan yang telah kubeli dengan harga yang mahal. Aku memungut sisa-sisa pecahan vas kristal dari lantai, memasukkannya ke dalam kantong plastik. Aku membersihkan sendiri tumpahan darahku yang mengering, seolah sedang membersihkan sisa-sisa kenangan buruk. Pekerjaan ini kulakukan dengan hati-hati, tidak terburu-buru, seperti seorang seniman yang baru saja menyelesaikan karyanya dan kini sedang merapikan studio. Aku tidak merasa jijik atau takut lagi, aku hanya merasa lega. Tugas pertamaku sebagai wanita merdeka adalah membereskan kekacauan terakhir yang ditinggalkan suamiku. Selesai membersihkan, aku menghubungi Pak Sanjaya. Suara Pak Sanjaya di ujung telepon terdengar tenang dan formal, memberitahuku bahwa Bima telah dibawa ke kantor polisi, dan proses interogasi awal akan segera dimulai. Aku meminta Pak Sanjaya untuk memastikan Bima tidak mendapatkan perlakuan istimewa, dan yang paling penting, aku meminta ia segera menjalankan Rencana B. Rencana B adalah bagian paling mematikan dari jebakan yang kususun. Pemandangan di kantor polisi terasa jauh dari kemewahan rumah kami, sebuah kontras yang brutal bagi Bima yang sombong. Ia didudukan di ruang interogasi yang sempit, dingin, dan berbau apek. Bima pasti duduk dengan tangan terborgol ke meja besi, merasa malu dan marah. Ia pasti membentak petugas, menuntut haknya sebagai direktur sukses, dan meminta perlakuan yang lebih sopan. Ia masih tidak sadar bahwa status sosialnya telah runtuh total. Selama hampir 2 jam, ia ditinggalkan sendirian. Keheningan itu disengaja, dirancang untuk mematahkan mentalnya. Bima, yang selalu dikelilingi oleh pujian dan keramaian kantor,
kini dipaksa menghadapi dirinya sendiri. Aku bisa membayangkan ia mengetuk-ngetuk meja, kakinya bergoyang tak sabar, dan keringat dingin mulai membasahi kemeja mahalnya yang kini kusut. Ia masih yakin bahwa uang dan koneksi ayahku hanya menggertak, dan semua ini akan selesai dengan uang jaminan. Pintu besi ruangan itu berdeci terbuka, dan masuklah Pak Sanjaya, ditemani seorang penyidik senior. Pak Sanjaya tidak duduk. Ia berdiri di seberang meja, menatap Bima dengan sorot mata merendahkan yang ku yakin membuat Bima mendidih. Bima pasti langsung menyemburkan amarahnya, menuduh ayahku dan aku melakukan penculikan dan pencemaran nama baik. Ia bersikeras bahwa apa yang terjadi semalam hanyalah pertengkaran suami istri biasa yang tidak seharusnya dicampuri oleh pihak luar, apalagi kepolisian. Pak Sanjaya tidak menanggapi amarah itu. Ia hanya membuka tas kulitnya dan mengeluarkan sebuah map tebal berwarna merah. Dengan gerakan yang lambat dan disengaja, ia menyebar foto-foto hasil visumku di atas meja, tepat di depan wajah Bima. Foto-foto itu mengerikan. Wajahku yang lebam ungu kebiruan, bibirku yang sobek, serta memar-memar di lengan dan punggung yang membuktikan kekerasan yang dilakukan bertubi-tubi. Bima pasti memalingkan wajah, tidak sanggup melihat hasil karyanya sendiri. Namun, Pak Sanjaya memaksanya melihat. Pengacara itu menjelaskan dengan suara datar, bahwa visum ini bukan hanya membuktikan kekerasan fisik semalam, tetapi juga membongkar rahasia kelam yang selama ini Bima simpan rapat-rapat. Bima pasti mengerutkan kening, tidak mengerti alur cerita yang tiba-tiba berbelok tajam ini. Apalagi yang aku sembunyikan? Penyidik yang menemani Pak Sanjaya kemudian meletakkan selembar kertas hasil laboratorium di atas foto-foto itu. Itu adalah kartu asku, kartu yang kusimpan selama berbulan-bulan. Pak Sanjaya menjelaskan, setelah aku diamankan subuh tadi, dokter melakukan pemeriksaan menyeluruh karena aku sering mengeluh pusing dan lemas selama beberapa bulan terakhir. Hasil laboratorium itu mengejutkan semua orang, kecuali aku. Saudara Bima, ujar Pak Sanjaya dengan suara yang kini menjadi sangat tajam. Ditemukan residu zat penenang dosis rendah jenis benzodiazepine di dalam darah Ibu Risa. Zat yang sama yang ditemukan di dalam botol vitamin yang biasa Anda berikan kepada istri Anda setiap malam. Wajah Bima yang tadinya merah karena amarah kini berubah menjadi pucat pasi, seputih kertas. Rahasianya telah terbongkar. Selama 6 bulan terakhir, Bima memang diam-diam mencampurkan obat penenang ke dalam minuman atau vitaminku, agar aku cepat tidur dan tidak banyak bertanya saat ia pulang larut malam atau pergi menemui Maya. Ia pikir tindakannya itu cerdik, cara halus untuk membungkam istri tanpa kekerasan fisik. Bima mengira aku adalah wanita bodoh yang hanya menelan apa yang ia berikan. Pak Sanjaya mencondongkan tubuhnya ke depan, menatap tajam ke manik mata Bima. Tindakan ini di mata hukum, Saudara Bima, bukanlah lagi sekadar kasus KDRT. Ini adalah percobaan pembunuhan berencana dan peracunan secara sistematis terhadap pasangan. Kami juga telah menemukan jejak transfer dana perusahaan ayah Ibu Risa yang Anda kelola ke rekening Maya. Ini adalah motif. Anda ingin Risa tenang dan tidur agar Anda bebas melakukan penggelapan dan perselingkuhan. Bima kehilangan kata-kata. Lidahnya keluh. Ia mencoba menyangkal, mengatakan bahwa itu hanya vitamin biasa, bahwa hasil lab itu pasti salah atau dipalsukan, tetapi suaranya terdengar lemah dan tidak meyakinkan, bahkan bagi dirinya sendiri. Aku bisa merasakan kemenangan dingin merayapi diriku, meskipun aku tidak berada di ruangan itu. Bima sedang dihancurkan oleh keangkuhannya sendiri. Fakta bahwa aku tahu, dan aku diam saja selama ini, pasti membuatnya merinding. Aku tidak tidur pulas karena obat itu bekerja sempurna, melainkan karena aku sedang mengumpulkan bukti demi bukti untuk menjeratnya. Istri yang ia anggap bodoh dan penurut itu ternyata adalah lawan yang jauh lebih pintar dan mematikan. Bima menyadari bahwa ia telah masuk ke dalam perangkap yang ia gali sendiri. Penyidik mulai membacakan pasal-pasal yang akan dikenakan padanya. Ancaman hukumannya bukan lagi hitungan bulan, melainkan belasan tahun penjara. Bayangan tentang karir yang hancur, nama baik yang tercoreng, dan hidup di balik jeruji besi mulai menari-nari di pelupuk mata Bima. Arogansinya runtuh, digantikan oleh teror yang nyata. Ia memohon untuk berbicara denganku,
memelas agar Pak Sanjaya menyampaikan permintaan maafnya. Namun, Pak Sanjaya hanya membereskan berkas-berkasnya kembali ke dalam tas. Sebelum keluar, Pak Sanjaya menyampaikan pesan terakhirku. Ia berkata, "Aku sudah tidak ingin mendengar satu kata pun dari mulut Bima. Satu-satunya komunikasi yang akan terjadi di antara kami mulai sekarang hanyalah melalui palu hakim di pengadilan." Pintu besi itu kembali tertutup, meninggalkan Bima sendirian di ruangan dingin itu, dengan bayang-bayang kehancurannya. Rencana B telah berhasil dieksekusi, memastikan bahwa Bima tidak hanya akan dipenjara karena kekerasan, tetapi juga karena kejahatan yang jauh lebih serius dan mematikan. Aku tersenyum tipis. Sekarang, Bima telah menjadi milik hukum. Aku, Risa, sudah bebas. Setelah berjam-jam mendekam dalam ketidakpastian yang mencekam, Bima akhirnya diberi kesempatan untuk melakukan satu panggilan telepon. Pikirannya pasti berpacu cepat. Tidak mungkin ia menghubungi ayah atau bundanya di kampung, karena kabar ini akan memicu serangan jantung. Ia juga tidak bisa menghubungi teman-teman kantornya karena itu sama saja dengan bunuh diri karir. Satu-satunya nama yang terlintas di benaknya, sosok yang ia anggap cinta sejatinya, adalah Maya, kekasih gelapnya. Dengan tangan gemetar, Bima menekan nomor Maya dari telepon kantor polisi. Ia pasti berusaha membuat suaranya setenang mungkin, menjelaskan bahwa ia sedang ada sedikit masalah dengan polisi karena laporanku. Ia berbohong, mengecilkan masalahnya, mengatakan bahwa ini hanya salah paham kecil dan ia butuh uang jaminan agar bisa keluar sementara waktu. Bima berjanji akan mengganti uang itu 2 kali lipat, dan janji itu pasti berhasil membuat Maya antusias. Maya, dengan perhitungan bisnis yang sederhana, mengira ini adalah investasi kecil untuk mendapatkan hati dan harta Bima sepenuhnya. Beberapa jam kemudian, Maya datang dengan gaya yang mewah dan salah tempat. Ia berjalan melenggang masuk ke kantor polisi, seolah sedang berada di pusat perbelanjaan, bukan di kantor penegak hukum. Setelah proses administrasi yang berbelit dan pembayaran uang jaminan yang cukup besar, Bima akhirnya diperbolehkan keluar dengan status tahanan kota. Saat melangkah keluar dari pintu kantor polisi dan menghirup udara bebas, Bima pasti merasa lega luar biasa. Arogansinya kembali bangkit. Bima merangkul pinggang Maya, berterima kasih dengan mesra, dan berbisik bahwa ia akan segera membereskan aku dan menceraikanku, agar mereka bisa hidup bahagia bersama. Maya tersenyum lebar, membayangkan dirinya akan segera menjadi Nyonya Bima dan tinggal di rumah mewah kami di Surabaya. Mereka berdua sama-sama naif. Namun, kelegaan itu tidak berlangsung lama. Tepat di lobi kantor polisi, Pak Sanjaya telah menunggu. Pengacara yang dingin dan tegas itu menghampiri mereka berdua. Tanpa basa-basi, Pak Sanjaya menyerahkan sebuah amplop coklat besar kepada Bima. Bima menerimanya dengan kening berkerut. Pak Sanjaya menjelaskan bahwa itu adalah surat pemberitahuan penyitaan aset dan status kepemilikan harta. Bima pasti tertawa meremehkan, berkata bahwa aku tidak punya hak menyita apapun karena rumah dan mobil dibeli dari hasil kerja kerasnya. Ia menganggapku bodoh, lupa bahwa ayahku adalah seorang pengusaha ulung yang sangat cerdas dalam melindungi aset keluarganya. Pak Sanjaya dengan tenang mematahkan argumen itu. Anda lupa membaca perjanjian pranikah, Saudara Bima, kata Pak Sanjaya, suaranya sedingin es. Rumah mewah yang Anda tempati di Citraland adalah aset warisan ayah Risa, yang dibalik-namakan atas nama Risa sebelum pernikahan, sehingga tidak masuk dalam harta Gonogini. Bima terdiam, matanya membelalak membaca dokumen legal itu. Ia pasti baru sadar bahwa selama ini ia hanyalah penumpang di dalam kehidupan mewah yang kufasilitasi. Mobil mewah yang ia pakai sehari-hari pun ternyata dibeli menggunakan dana dari rekening perusahaan ayahku, yang secara hukum tercatat sebagai fasilitas kantor yang bisa ditarik kapan saja. Gaji Bima yang besar selama ini habis ia gunakan untuk gaya hidup, judi online, dan memanjakan Maya, sehingga ia nyaris tidak memiliki aset pribadi yang berharga. Pak Sanjaya kemudian memberitahu satu hal lagi yang membuat lutut Bima lemas. Kartu kredit dan akses rekening Bima sudah dibekukan oleh bank, karena adanya laporan dugaan penggelapan dana perusahaan yang dilaporkan ayahku pagi ini. Audit internal perusahaan ayahku ternyata sudah berjalan diam-diam sejak bulan lalu. Jadi saat ini,
Bima benar-benar tidak memiliki uang sepeser pun selain dompet di sakunya. Maya, yang mendengar percakapan itu, mulai melepaskan rangkulan tangannya dari pinggang Bima. Wajahnya mulai menunjukkan keraguan. Bima yang panik melihat perubahan sikap Maya berusaha meyakinkan wanita itu bahwa Pak Sanjaya hanya menggertak. Ia bersikeras mengajak Maya pulang ke rumah mewah untuk membuktikan bahwa ia masih berkuasa. Mereka akhirnya naik taksi online karena mobil Bima sudah disita polisi sebagai barang bukti. Sepanjang perjalanan, Bima terus membual tentang rencana bisnisnya, sementara Maya hanya diam, sibuk memainkan ponselnya, mungkin mulai menghitung untung rugi hubungannya dengan pria di sebelahnya. Sesampainya di depan gerbang perumahan elit, taksi mereka dihentikan oleh satpam. Bima turun dengan marah, membentak satpam yang sudah dikenalnya bertahun-tahun itu untuk membuka palang pintu. Namun, satpam itu menatapnya dengan dingin dan berkata bahwa dia mendapat perintah langsung dari pemilik rumah, Ibu Risa, untuk melarang Bima masuk. Kunci gerbang sudah diganti dengan sistem digital baru. Bima mengamuk. Ia mengguncang-guncang pagar besi tinggi itu seperti orang gila, berteriak memanggil namaku. Tetangga mulai keluar rumah, menonton tontonan gratis itu dengan tatapan mencemooh. Aku bisa merasakan rasa malu yang menusuk Bima, direktur muda yang sukses, kini diperlakukan tak lebih dari seorang pengganggu di depan rumahnya sendiri. Puncak kehancuran mental Bima terjadi ketika satpam itu menunjuk ke arah tumpukan hitam di samping pos jaga. Di sana, di dalam sebuah tong besi besar, terdapat sisa-sisa pembakaran yang masih mengepulkan asap tipis. Bima berlari mendekat dan melihat potongan kain jas mahal, sepatu kulit yang sudah meleleh, dan koleksi jam tangannya yang hancur terbakar api. Semua barang-barang pribadi Bima, simbol status dan kebanggaannya, telah dibakar menjadi abu oleh suruhanku. Tidak ada yang tersisa. Ia tidak punya baju ganti, tidak punya rumah untuk pulang, dan tidak punya aset untuk dibanggakan. Aku telah menghapus semua jejak keberadaannya dari rumah itu. Aku telah membersihkan rumah kami, bukan hanya dari darahku, tetapi juga dari sampah keangkuhannya. Bima berbalik menatap Maya, berharap mendapatkan simpati. Namun, Maya menatap tumpukan abu itu dengan ngeri, lalu menatap Bima dengan pandangan yang benar-benar baru. Pandangan seorang wanita yang menyadari bahwa pria di hadapannya bukan lagi tambang emas, melainkan beban hidup yang menjijikan. Maya mundur perlahan, menggelengkan kepalanya saat Bima mencoba meraih tangannya. Di depan gerbang rumah yang dulu ia banggakan sebagai istananya, Bima berdiri terlunta-lunta. Maya, tanpa ragu, meninggalkannya begitu saja, naik taksi online yang baru datang. Ia meninggalkan Bima sendirian, tanpa rumah, tanpa uang, dan kini tanpa kekasih yang ia banggakan. Bima harus menelan kenyataan pahit itu. Ia telah mengorbankan berlian seperti aku demi kerikil tajam seperti Maya, yang kini justru menendangnya saat ia paling rapuh. Malam itu, Bima menghabiskan waktunya di sebuah musala kecil di pom bensin tak jauh dari apartemen Maya. Rasa lapar yang melilit perutnya jauh lebih menyiksa daripada rasa dingin di lantai keramik. Ia hanya memiliki sedikit uang tunai, sisa kembalian belanja rokok. Ia membeli roti dan air mineral, memakannya dengan lahap sambil meratapi nasib. Ia harus menerima bahwa kehancuran materialnya telah tuntas. Aku telah memastikan ia memulai pertempuran hukumnya sebagai gelandangan yang benar-benar tidak memiliki apa-apa. Sinar matahari pagi yang menyengat rasa membakar kulit Bima yang lengket dan belum tersentuh air bersih. Setelah menghabiskan malam di musala pom bensin, Bima mencoba merapikan penampilannya sebisanya di toilet umum. Kemejanya kusut parah dan bernoda kotor, tetapi ia berusaha menegakkan bahunya, memasang topeng wibawa yang biasa ia kenakan sebagai direktur pemasaran sukses. Karirnya adalah satu-satunya benteng pertahanan yang tersisa. Dengan sisa uang terakhirnya, Bima naik ojek online menuju gedung pencakar langit di pusat bisnis kota, tempat ia bekerja selama 10 tahun terakhir. Ia melangkah masuk lobi gedung yang megah dengan lantai marmer mengkilap, berharap satpam akan menyapanya dengan hormat. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Dua satpam di pintu depan saling berbisik saat melihat Bima mendekat. Tatapan mereka aneh, campuran antara rasa jijik dan kasihan. Bima mencoba melewati gerbang akses lift,
menempelkan kartu identitas karyawannya ke mesin pemindai. Lampu indikator di mesin itu berkedip merah, diikuti suara bip panjang yang menandakan akses ditolak. Bima mengerutkan kening, mencoba menempelkan kartunya lagi dan lagi. Hasilnya sama. Antrean karyawan di belakangnya mulai mengular, dan suara bisik-bisik mulai terdengar riuh. Bima melihat puluhan pasang mata menatapnya, bukan tatapan kagum seperti dulu, melainkan tatapan mencemooh. Kabar itu sudah menyebar lebih cepat daripada api. Seorang manajer HRD yang dulu adalah bawahan Bima keluar dari lift dan menghampirinya. Wajah manajer itu datar dan formal, tidak ada senyum persahabatan. Tanpa menjabat tangan Bima, manajer itu memintanya ikut ke ruangan khusus di lantai dasar. Bima mencoba protes, bertanya mengapa aksesnya diblokir, tetapi manajer itu hanya menjawab singkat bahwa itu adalah prosedur standar bagi karyawan yang sedang dalam proses terminasi. Kata terminasi menghantam dada Bima seperti palu godam. Di dalam ruangan kecil itu, Bima sudah ditunggu oleh direktur utama perusahaan. Pria tua yang biasanya kebapakan itu kini menatap Bima dengan sorot mata penuh amarah yang ditahan. Di atas meja tergeletak sebuah tablet yang menampilkan video viral kejadian KDRT terhadapku. Video itu ternyata sudah tersebar luas di media sosial sejak semalam, diunggah oleh akun anonim, dan menjadi trending topik nasional. Direktur utama tidak berbasa-basi. Ia langsung menyodorkan surat pemecatan di hadapan Bima. Bima mencoba membela diri, memohon, mengatakan bahwa itu adalah urusan pribadi yang tidak ada hubungannya dengan kinerjanya di kantor. Ia mengingatkan direktur tentang target penjualan yang berhasil ia lampaui. Namun, direktur memukul meja dengan keras, menghentikan ocehan Bima. Direktur itu berkata bahwa integritas adalah segalanya dalam bisnis ini. Seorang pria yang tega memukul istrinya sendiri sampai babak belur tidak layak memimpin tim dan tidak layak membawa nama perusahaan. Selain itu, direktur mengungkapkan sebuah fakta yang membuat Bima membeku. Ternyata, investor terbesar yang baru saja menyuntikkan dana segar ke perusahaan adalah konsorsium bisnis yang dipimpin oleh Pak Harjono, ayahku. Pagi ini, perwakilan ayahku menelepon langsung, mengancam akan menarik seluruh investasi jika Bima masih tercatat sebagai karyawan di sana barang satu detik pun. Direktur utama tidak punya pilihan lain selain membuang Bima demi menyelamatkan ratusan karyawan lainnya. Bima terperangah. Ia baru menyadari betapa luas dan kuatnya jaring kekuasaan keluarga istri yang selama ini ia remehkan. Ia tidak hanya melawan aku, tetapi melawan raksasa yang bisa meremukannya dengan satu jentikan jari. Bima dipecat secara tidak hormat, yang artinya ia tidak akan mendapatkan uang pesangon sepeser pun. Dua petugas keamanan berbadan besar masuk ke ruangan, mengawal Bima keluar dari gedung secepatnya. Ia digiring keluar seperti tahanan, melewati lobi yang kini semakin ramai. Ia sampai di luar gedung, dan petugas keamanan menyerahkan sebuah kardus bekas yang berisi barang-barang pribadinya. Karir yang dibangun Bima dengan darah dan keringat selama 10 tahun musnah dalam sekejap mata. Dengan keputusasaan yang mendalam, Bima teringat satu orang yang pasti tidak akan pernah meninggalkannya. Ibunya sendiri di kampung. Wanita tua itu selalu memanjakannya, selalu membela Bima, bahkan ketika Bima salah sejak kecil. Bima yakin doa dan kesaksian seorang ibu bisa membalikan keadaan atau setidaknya meringankan hukumannya. Ibunya adalah benteng terakhirnya. Dengan sisa uang koin yang ia temukan, Bima menelepon ibunya lewat wartel. Ia menangis terseduh-seduh, memutarbalikkan fakta. Ia bilang ia difitnah oleh keluarga kaya aku, dizalimi, dan memohon agar ibu datang ke kota untuk menjadi saksi karakter di persidangan. Ia butuh ibu untuk mengatakan pada hakim bahwa Bima adalah anak yang baik dan tidak mungkin melakukan kekerasan. Ibunya di ujung telepon terdengar kaget dan menangis histeris, namun berjanji akan datang, menjual kambing satu-satunya demi ongkos ke kota. Bima menutup telepon dengan perasaan sedikit lebih tenang. Setidaknya di persidangan nanti ia tidak akan sendirian. Kehadiran sosok ibu yang tua dan renta pasti akan memancing simpati hakim dan membuatku terlihat jahat. Hari persidangan tiba. Ruang sidang penuh sesak. Kasus ini telah menjadi sorotan media lokal. Bima duduk di kursi terdakwa, mengenakan rompi oranye tahanan. Ia menunduk,
Tetapi matanya terus melirik ke arah pintu masuk, menunggu kedatangan ibunya. Benar saja, tak lama kemudian pintu terbuka. Ibunya masuk dengan langkah tertatih, mengenakan pakaian lusuh. Hati Bima melonjak girang. Ia tersenyum lebar, siap menyambut pelukan hangat dan pembelaan. Namun, ada yang aneh. Ibunya tidak berjalan menuju kursi pengunjung di belakang Bima. Ibunya dipandu oleh petugas pengadilan menuju kursi saksi, didampingi oleh Devan, kakakku. Bima mengerutkan kening, bingung. Hakim kemudian bertanya pada ibunya apakah ia siap memberikan kesaksian. Ibunya mengangguk pelan. Air mata mengalir di pipi keriputnya. Bima menatap ibunya dengan penuh harap, memberikan kode mata agar ibu mulai menceritakan betapa baiknya ia. Hakim bertanya, "Ibu, apakah benar terdakwa Bima adalah anak yang berbakti dan bertanggung jawab seperti yang dia klaim dalam pembelaannya?" Suasana hening mencekam. Ibunya menunduk dalam, bahunya berguncang menahan tangis. Lalu, perlahan ia mengangkat wajahnya, menatap Bima. Tatapan itu bukan tatapan kasih sayang, melainkan tatapan penuh luka, kekecewaan, dan kemarahan yang terpendam. Dengan suara serak namun lantang, ibunya menjawab, "Tidak, Yang Mulia. Anak saya, Bima, dia bukan anak yang berbakti. Dia adalah anak durhaka yang telah membunuh ibunya perlahan-lahan saat masih hidup." Bima tersentak hebat, seolah disambar petir di siang bolong. Ia mencoba berteriak, tetapi hakim langsung mengetuk palu, memerintahkannya diam. Ibunya melanjutkan kesaksiannya dengan suara bergetar hebat. Ia membuka sebuah bungkusan kain kumal yang dibawanya. Di dalamnya terdapat buku tabungan tua. Ibunya bercerita bahwa selama 10 tahun ia menabung sedikit demi sedikit, hasil jualan sayur di pasar, mengumpulkan uang receh demi biaya naik haji, impian seumur hidupnya. 2 tahun lalu, Bima pulang ke kampung, menangis, mengatakan butuh modal usaha mendesak atau ia akan bangkrut. Karena kasihan, ibunya menyerahkan seluruh tabungan haji itu kepada Bima. Uang itu tidak dipakai untuk usaha, isak ibunya, membuat seluruh pengunjung sidang terdiam haru. Tetangga saya yang anaknya bekerja di kota melihat Bima liburan ke Bali bersama wanita lain. Wanita itu bukan Risa. Dia memakai uang suci ibunya untuk berzina. Ruang sidang gempar. Bima terpaku di kursinya. Wajahnya pucat pasi seperti mayat. Ia tidak menyangka ibunya tahu soal itu. Ia pikir ibunya adalah orang kampung yang gampang dibohongi. Ibunya menatap tajam ke arah Bima. "Saya malu, Yang Mulia. Saya malu punya anak yang memukul istri sebaik Risa. Saya malu punya anak yang mencuri uang ibunya sendiri. Saya datang ke sini bukan untuk membela dia. Saya datang untuk melihat dia dihukum. Biar penjara yang mendidiknya karena saya sudah tidak sanggup." Kata-kata itu adalah paku terakhir di peti mati kehidupan Bima. Ibunya sendiri, satu-satunya orang yang dia harapkan menjadi pelindung, kini berdiri sebagai penuntut yang paling memberatkan. Bima tidak hanya kehilangan kebebasannya, ia kehilangan statusnya sebagai seorang anak. Ia adalah yatim piatu dalam arti yang paling menyedihkan. Dibuang oleh darah dagingnya sendiri karena kelakuannya yang sudah melampaui batas kemanusiaan. Suasana di dalam ruang sidang hari itu terasa begitu padat dan menyesakan, seolah udara enggan mengalir di antara ketegangan yang memuncak. Ini adalah hari terakhir persidangan, hari di mana nasib Bima akan ditentukan oleh palu hakim. Bima duduk di kursi pesakitan dengan tubuh yang semakin kurus dan wajah yang nyaris tak ku kenali. Sorot matanya liar, terus bergerak menyapu seisi ruangan, mencari celah kecil apapun untuk melarikan diri dari kenyataan pahit ini. Di satu sisi, tim jaksa penuntut umum duduk dengan tumpukan berkas bukti yang menggunung setinggi benteng. Di sisi lain, pengacara publik yang ditunjuk negara untuk membelanya tampak pasrah dan tidak bersemangat. Bima sudah kehilangan segalanya. Karir, harta, kehormatan, dan yang paling mematikan, dukungan dari ibu kandungnya sendiri. Ia hanyalah sebuah cangkang yang menunggu untuk diisi dengan hukuman. Kejutan terbesar hari itu datang ketika jaksa memanggil saksi terakhir yang memberatkan. Pintu ruang sidang terbuka dan masuklah Maya, kekasih gelap Bima. Wanita itu berjalan menunduk, menghindari tatapan semua orang,
terutama tatapan Bima. Penampilan Maya jauh berbeda dari biasanya. Tidak ada lagi gaun mewah atau perhiasan berkilauan. Ia mengenakan pakaian sederhana dan wajah tanpa riasan, berusaha terlihat lugu di hadapan hukum. Bima terlonjak di kursinya. Matanya membelalak tak percaya. Ia sempat berpikir bahwa Maya mungkin masih memiliki sisa cinta untuknya, atau setidaknya rasa solidaritas. Namun, harapan itu hancur berkeping-keping begitu Maya mulai berbicara di depan mikrofon. Demi menyelamatkan dirinya sendiri dari jeratan hukum sebagai penadah aliran dana korupsi dan kemungkinan terlibat dalam kasus peracunan, Maya telah membuat kesepakatan dengan jaksa untuk menjadi saksi kerjasama atau justice kolaborator. Di hadapan majelis hakim, Maya menumpahkan semua kesalahan kepada Bima. Ia bersaksi sambil menangis palsu bahwa Bimalah yang memaksanya menerima uang-uang itu. Ia mengaku bahwa Bima adalah pria manipulatif yang menjebaknya dalam hubungan terlarang dengan iming-iming kemewahan. Maya bahkan menceritakan bagaimana Bima sering merendahkanku di depannya, menyebutku sebagai wanita bodoh yang mudah dibohongi, dan bagaimana Bima menggunakan uang perusahaan ayahku untuk membiayai gaya hidup mewah mereka. Setiap kata yang keluar dari mulut Maya bagaikan belati yang menancap di punggung Bima. Pria itu berteriak histeris, memaki Maya sebagai pengkhianat dan pembohong, tetapi teriakannya hanya membuatnya semakin terlihat buruk dan tidak stabil di mata hakim. Petugas keamanan dengan sigap menahan bahu Bima, memaksanya duduk kembali dan diam. Bima tidak hanya dikhianati oleh istri yang ia lukai, tetapi juga oleh wanita yang ia anggap segalanya, yang rela menginjaknya demi menyelamatkan diri sendiri. Setelah semua saksi didengar dan bukti dipaparkan, tibalah saatnya pembacaan putusan. Ketua majelis hakim, seorang pria parubaya dengan wajah tegas, mulai membacakan vonis dengan suara yang menggema di seluruh ruangan. Hakim menyatakan bahwa Bima terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga berat yang mengakibatkan cacat fisik dan trauma psikis, percobaan peracunan berencana, serta penggelapan dana perusahaan dalam jumlah besar. Tidak ada satupun hal yang meringankan hukuman Bima. Sikapnya yang tidak kooperatif, tidak menunjukkan penyesalan yang tulus, dan bahkan tega memanfaatkan uang ibunya sendiri menjadi faktor yang memberatkan. Hakim menarik napas panjang sebelum menjatuhkan hukuman maksimal. Bima divonis hukuman penjara selama 15 tahun, ditambah denda miliaran rupiah. Palu diketuk 3 kali dengan suara dentuman keras yang terdengar seperti lonceng kematian bagi masa depan Bima. Ruang sidang seketika riuh. Bima lemas. Tubuhnya merosot dari kursi seolah tulang-tulangnya telah dicabut. Ia menangis meraung-raung. Tetapi tangisan itu kini hanyalah suara keputusasaan yang kosong. Ia dikhianati oleh semua orang yang ia cintai dan ia manfaatkan. Saat petugas kejaksaan mulai menyeret Bima untuk dibawa kembali ke sel tahanan, pandangannya terkunci pada satu titik. Di barisan depan, aku berdiri perlahan. Aku tidak bertepuk tangan, tidak juga tersenyum sinis. Wajahku tenang, damai, dan penuh kelegaan. Aku memeluk ayahku dan bundaku, lalu menyalami jaksa dan Pak Sanjaya dengan sopan. Aku terlihat begitu bercahaya, begitu jauh dari jangkauan Bima, seolah kami adalah makhluk dari 2 dimensi yang berbeda. Bima mencoba berteriak memanggil namaku, berharap aku akan menoleh barang sedetik saja, berharap melihat sisa-sisa perasaan di mataku. Namun, aku sama sekali tidak menoleh. Aku berbalik badan, berjalan keluar ruangan, dikelilingi oleh orang-orang yang mencintaiku, meninggalkan Bima yang terus meronta-ronta, diseret petugas menuju kegelapan lorong penjara. Hari itu, Bima akhirnya menyadari bahwa hukuman terberat bukanlah penjara fisik, melainkan kenyataan bahwa ia telah benar-benar dihapus dari kehidupan orang-orang yang dulu tulus mencintainya. Ia kini hanyalah masa lalu yang buruk, sebuah noda yang telah berhasil ku bersihkan. Ia berjalan masuk ke sel, merasakan dinginnya lantai beton dan bau apek yang menusuk. Ia yang dulu terbiasa dengan spray sutra dan ruangan ber-AC, kini harus berbagi ruang sempit dengan narapidana lain. Malam pertamanya di balik jeruji adalah neraka yang nyata. Bima berbaring di tempat tidur yang keras, matanya menatap langit-langit yang gelap, dan pikirannya dipenuhi penyesalan yang pahit. Ia ingat aroma rendang di pagi hari itu. Aroma yang ia yakini sebagai tanda kemenangan, ternyata adalah aroma perpisahan yang dingin dan mematikan.
Ia telah membuang kehangatan rumah tangga demi ego dan hawa nafsu, dan kini ia harus membayar harga yang setimpal dengan 15 tahun kehidupannya yang hilang. Penjara adalah sekolahnya yang baru, tempat ia harus belajar bahwa kesombongan selalu membawa kehancuran. 5 tahun kemudian, matahari siang yang terik membakar aspal jalanan ibu kota Surabaya yang macet dan berdebu. Waktu telah bergulir cepat, tetapi bagi Bima, 5 tahun itu terasa seperti setengah abad yang membusuk di tempat gelap. Ia baru saja bebas bersyarat beberapa bulan lalu, karena penjara penuh dan ia dianggap menunjukkan perilaku baik. Namun, kebebasan itu tidak membawanya pada kehidupan yang lebih baik. Dengan catatan kriminal yang panjang dan nama yang sudah masuk daftar hitam di mana-mana, tidak ada perusahaan bona fide yang mau mempekerjakannya, bahkan sebagai petugas keamanan sekalipun. Bima, sang direktur pemasaran yang disegani, kini hanyalah mantan narapidana yang dibenci oleh dunia profesional. Harta bendanya habis tak bersisa untuk membayar denda dan ganti rugi. Ia benar-benar memulai hidup dari nol, tetapi nol yang sangat minus. Keluarganya di kampung telah memutus hubungan sepenuhnya, membawa serta rasa malu yang tak terhingga. Pukulan terbesar datang ketika ia mengetahui bahwa ibunya, wanita tua yang rela menjual kambing demi membela dirinya, meninggal dunia setahun setelah ia dipenjara, membawa serta rasa kecewa sampai ke liang lahat tanpa pernah mau menjenguk Bima barang sekalipun. Bima adalah yatim piatu yang menyedihkan, ditinggalkan oleh darah dagingnya sendiri. Bima kini bekerja serabutan di pinggiran kota, di sebuah kawasan kumuh yang padat penduduk. Kadang ia menjadi kuli panggul di pasar, kadang memulung botol plastik, dan sekarang, ia menjadi tukang cuci piring di sebuah warung Tegal kecil yang dindingnya sudah kusam terkena asap kendaraan. Inilah titik terendah seorang pria yang dulunya terbiasa memimpin rapat di ruang eksekutif ber-AC. Punggungnya sering sakit karena bekas-bekas tidur di lantai penjara yang dingin, dan giginya sudah banyak yang tanggal karena kurang gizi. Tangan yang dulu halus karena hanya memegang pulpen mahal dan menyetir mobil mewah, kini kasar, pecah-pecah, dan berbau sabun colek murahan. Ia sudah tidak peduli lagi dengan penampilannya. Harga diri dan keangkuhannya telah lama hancur, digantikan oleh kepatuhan yang menyedihkan. Pemilik warung, seorang wanita gemuk yang galak, sering membentaknya jika ia bekerja lambat atau memecahkan gelas. Bima yang dulu sombong dan arogan kini hanya bisa menunduk patuh. Mentalnya sudah luluh lantak diinjak-injak oleh kerasnya roda kehidupan yang berputar ke bawah. Tidak ada yang mengenalinya di tempat ini, dan jika ada, mereka hanya mengenalnya sebagai si pencuci piring lambat. Siang itu, warung sedang sepi. Bima istirahat sejenak, duduk berjongkok di bagian belakang warung dekat selokan yang berbau menyengat, sambil mengelap keringat di dahinya dengan lengan baju yang kotor. Matanya tertuju pada televisi tabung tua yang tergantung di sudut warung. Ia mengawasi siaran berita, hanya sebagai pelarian dari realitasnya yang pahit. Bima melihat liputan khusus sedang menayangkan penganugerahan penghargaan wanita inspiratif tahun ini. Layar televisi menampilkan sebuah ballroom hotel mewah yang dipenuhi cahaya lampu kristal. Lingkungan yang sangat ia kenali. Lingkungan yang dulu menjadi habitatnya. Pemandangan itu terasa asing, seolah ia sedang menonton film tentang planet lain. Tiba-tiba, kamera menyorot sosok wanita yang naik ke atas panggung untuk menerima piala. Jantung Bima seakan berhenti berdetak. Gelas plastik di tangannya terjatuh ke lantai. Wanita di layar televisi itu adalah Risa. Ia tampak jauh lebih muda dan cantik daripada 5 tahun lalu. Hijabnya tertata modis. Senyumnya mengembang penuh percaya diri. Tidak ada lagi sorot mata takut atau lebam yang mengganggu kecantikannya. Risa memancarkan aura kemandirian dan kesuksesan yang luar biasa. Ia adalah berlian yang telah dilempar oleh Bima, dan kini ia bersinar lebih terang dari sebelumnya. Narator berita menjelaskan bahwa Risa kini adalah pemilik perusahaan catering dan restoran Nusantara yang memiliki cabang di berbagai kota besar, sekaligus pendiri yayasan yang membantu para korban kekerasan dalam rumah tangga untuk bangkit dan mandiri. Aku, Risa, telah menggunakan pengalamanku yang pahit sebagai landasan untuk kesuksesanku. Di samping Risa, berdiri seorang pria gagah yang menatapnya dengan penuh kebanggaan dan cinta. Pria itu adalah suami baru Risa, seorang dokter spesialis yang dikenal dermawan. Di barisan penonton,
Terlihat ayahku, Pak Harjono, dan bundaku, Bunda Sari, bertepuk tangan sambil menggendong seorang balita lucu, anak Risa dari pernikahan keduanya. Mereka semua tertawa bahagia. Sebuah potret keluarga sempurna yang utuh dan hangat, yang dulunya seharusnya menjadi milik Bima. Bima terpaku menatap layar buram itu. Ia melihat kehidupan yang seharusnya bisa menjadi miliknya jika saja ia tidak serakah, jika saja ia tidak berkhianat, jika saja ia bersyukur. Rasa sesal yang amat sangat menghantam dadanya dengan brutal, membuatnya sesak napas. Ia ingat betapa dulu aku melayaninya dengan setia, betapa aku selalu menatapnya dengan cinta yang sama seperti tatapan suami baruku sekarang. Bima telah membuang berlian demi mengejar sampah, dan kini ia harus hidup di tempat sampah itu sendiri. Air mata menetes dari sudut matanya yang keriput, membasahi pipinya yang kotor. Bima menunduk, tidak sanggup lagi melihat penderitaan yang ia ciptakan sendiri. Inilah karma yang paling sempurna, dihukum dengan menyaksikan kebahagiaan orang yang ia hancurkan, dari tempat yang paling hina. Ia meratapi nasibnya, menyadari bahwa ia bukan hanya kehilangan harta dan karir, tetapi juga kesempatan untuk memiliki keluarga yang bahagia. Ia adalah satu-satunya yang bertanggung jawab atas kesengsaraannya saat ini. Teriakan pemilik warung yang galak membuyarkan lamunan Bima, mengembalikannya dengan kasar ke dalam realitas yang bau dan keras. Ia kembali disuruh bekerja setelah sebentar melihat tayangan televisi yang menampilkan aku, Risa, bersinar di atas panggung kehormatan. Wanita gemuk itu meletakkan piring seng di meja dekat Bima berjongkok, tempat ia biasa mencuci piring. Nih makan siang. Cepetan habisin, terus lanjut cuci piring. Tuh pelanggan udah mulai datang. Perintahnya tanpa ampun. Bima menatap isi piring itu dengan hati yang menciut. Nasi putih dingin sisa kemarin dengan kuah rendang yang sudah agak berminyak dan sepotong kecil daging rendang yang alot dan hangus. Itu adalah sisa bagian dasar panci. Biasanya dibuang atau diberikan kepada kucing liar. Tetapi hari ini menjadi jatah makan siangnya. Perut Bima yang lapar berbunyi perih. Tetapi seleranya telah mati total. Ia mengambil piring itu dengan tangan gemetar, dan saat itu terjadi, aroma rendang yang apek dan bercampur bau sabun colek murahan seketika melempar ingatan Bima kembali ke pagi hari 5 tahun lalu. Itu adalah aroma yang sama, namun dengan kualitas dan makna yang sangat berbeda. Aroma rendang yang dingin dan sisa itu seketika memicu memori yang brutal. Bima ingat pagi itu dengan detail yang menyakitkan. Pagi di mana ia bangun dan disambut oleh aroma rendang buatan Risa yang sempurna. Daging sapi pilihan yang empuk, bumbu rempah yang meresap, dimasak dengan waktu yang tepat, dan disajikan di meja makan mewah dengan penuh ketenangan. Pagi di mana ia dengan sombongnya merasa menang, mengira rendang itu adalah persembahan dari istri yang telah ia tundukkan. Rendang yang kubuat kala itu adalah sebuah karya seni, melambangkan kemewahan dan kesetiaan yang ia injak-injak. Ia ingat bagaimana ia menolak makanan surga itu demi egonya. Ia ingin merayakan kemenangannya dengan berteriak, bukan dengan menyantap makanan yang dimasak oleh tangan yang baru saja ia pukuli. Sekarang, di sini, di pinggir selokan yang bau, ia harus memakan rendang sisa yang rasanya pahit, hanya demi menyambung hidup. Bima menyuapkan nasi dan kuah rendang dingin itu ke mulutnya. Rasanya hambar dan menyedihkan. Tetapi setiap kunyahan terasa seperti pisau yang mengiris hatinya. Ia makan sambil menangis terseduh-seduh. Air matanya jatuh menetes ke dalam piring, bercampur dengan kuah santan yang sudah basi. Ia makan dengan lahap karena lapar, tetapi juga dengan rasa sakit yang tak terlukiskan, menyadari inilah sarapan terakhir yang sesungguhnya. Ia telah menukar rendang sempurna yang dimasak dengan cinta, dengan rendang sisa yang ia nikmati di pinggiran warung kumuh. Itu adalah perbandingan yang paling adil dan kejam dari karma. Kekayaan dan status Bima dulu membuatnya berpikir bahwa ia pantas mendapatkan yang terbaik tanpa perlu menghargai sumbernya. Ia melihat Risa hanya sebagai aset, bukan sebagai pasangan. Bima ingat bagaimana aku berjalan tertatih-tatih di dapur. Wajahku lebam, tetapi tanganku bekerja dengan tenang. Ia berpikir aku takut, padahal aku sedang mengukur jarak, menghitung waktu, dan memastikan aroma rendang itu cukup kuat untuk menariknya ke meja eksekusi. Aku tidak memasak itu sebagai simbol perdamaian,
melainkan sebagai penanda berakhirnya drama. Aku adalah ratu yang membuat makanan terakhir untuk raja yang akan digulingkan. Rasa penyesalan yang mendalam kini menggantikan sisa-sisa arogansi di tubuh Bima. Ia tidak menyesali hukuman penjara. Ia menyesali keputusannya memukulku, keputusannya meracuniku, dan keputusannya mencuri. Ia menyesali kerugian atas dirinya sendiri. Ia menyesali fakta bahwa ia telah menghancurkan satu-satunya hal nyata yang ia miliki. Kehangatan dan ketenangan yang kuberikan. Ia menyadari bahwa suami baru Risa, yang ia lihat di televisi, mendapatkan yang terbaik dariku. Pria itu mendapatkan senyumku yang bebas, tanganku yang memasak dengan sukacita, dan hatiku yang utuh tanpa rasa takut. Sementara ia, Bima, hanya berhak atas sisa-sisa makanan yang dingin dan sisa-sisa kehidupan yang membusuk. Ia menelan rendang yang alot itu. Dan rasa pahitnya terasa seperti asam lambung dari dosa-dosanya sendiri. Rasa laparnya adalah hukuman fisik, dan ingatan akan rendang yang sempurna adalah hukuman psikologis. Ia telah menjual jiwanya, dan kini ia hidup di dalam harga jualnya yang sangat rendah. Bima harus mengakui bahwa semua yang terjadi adalah mutlak salahnya. Ia pantas mendapatkannya. Di layar televisi, tayangan penghargaan itu telah selesai. Digantikan oleh iklan deterjen. Kehidupan orang-orang di luar sana terus bergerak, sementara Bima terperangkap dalam lingkaran waktu yang sama, mencuci piring kotor di sudut gelap, hanya ditemani aroma penyesalan yang membusuk. Ia tidak bisa melarikan diri dari masa lalunya, karena masa lalunya, dalam bentuk rendang sisa yang ia makan, terus memberinya makan, menjaga ia tetap hidup dalam penderitaan. Hujan turun rintik-rintik, membasahi jendela dapur rumahku yang kini hangat dan terang benderang. Aroma yang sangat familiar kembali menguar memenuhi ruangan. Aroma santan yang mendidih bercampur dengan rempah-rempah kuat seperti lengkuas dan serai. Aku sedang memasak rendang. Namun, kali ini, suasananya terasa jauh berbeda dibandingkan 5 tahun yang lalu. Tidak ada lebam di wajahku, tidak ada rasa takut yang mencekam di dadaku, dan tidak ada rencana balas dendam yang bergejolak di kepalaku. Aku mengaduk kuali besar itu dengan senandung kecil di bibirku, mengenakan apron cantik berwarna pastel. Hari ini adalah hari ulang tahun pernikahan keduaku dengan suamiku, Dr. Arya. Rendang ini kumasak untuk merayakan cinta yang tulus dan keluarga yang kubangun kembali. Ku matikan kompor dan berbalik. Sepasang lengan kekar memeluk pinggangku dari belakang dengan lembut. Aku tersenyum, menyandarkan kepalaku ke bahu Dr. Arya. Suamiku mencium pipiku dan memuji aroma masakan yang menggugah selera itu. Tidak ada bentakan, tidak ada makian, dan tidak ada tuntutan. Yang ada hanya apresiasi tulus. Aku telah menemukan kedamaian yang tak pernah ku tahu ada. Aku mematikan kompor rendang, dan aku tersenyum. Dulu, masakan ini adalah simbol kemarahanku, simbol harga diriku yang terluka, dan senjata untuk memenangkan peperangan. Namun hari ini, aku berhasil merebut kembali makna masakan itu. Rendang ini bukan lagi tentang Bima. Rendang ini adalah tentang cinta, tentang keluarga, dan tentang masa depan yang kupilih sendiri. Malam itu, kami makan malam bersama ayahku, Pak Harjono, dan bundaku, Bunda Sari, yang datang berkunjung. Tawa renyah memenuhi ruang makan. Di tengah obrolan hangat, aku melirik ke arah kalender di dinding. Aku tertegun sejenak. Tanggal hari ini sama persis dengan tanggal kejadian penyiksaan malam itu, 5 tahun lalu. Namun, yang membuatku tersenyum lega adalah kenyataan bahwa aku hampir saja melupakannya. Aku tidak lagi menandai hari ini sebagai hari berkabung atau hari trauma. Ingatan tentang Bima, tentang pukulan, dan tentang pengkhianatan itu sudah memudar menjadi sekadar noda kecil di masa lalu yang tidak lagi menyakitkan. Aku menyadari bahwa balas dendam terbaik bukanlah melihat musuh menderita, melainkan saat aku bisa hidup begitu bahagia hingga lupa bahwa musuhku pernah ada. Sementara di kota yang sama, di tengah kegelapan yang sama, Bima berjalan tertatih-tatih. Ia baru saja selesai dari shiftnya sebagai pencuci piring, dan kini ia memanggul karung basah berisi barang-barang yang mungkin bisa ia jual. Hujan rintik-rintik yang tadi membasahi rumahku, kini membasahi seluruh tubuh Bima. Ia tidak punya payung, tidak punya rumah untuk berlindung,
dan tidak punya tujuan yang jelas. Ia berjalan menembus kompleks perumahan elit di pinggiran Surabaya. Bima sering melewati area ini, meski ia tahu ia tidak pantas berada di sana. Ia berjalan dengan menundukkan kepala, menghindari tatapan orang dan cahaya lampu yang terang. Wajahnya dipenuhi brewok yang tidak terurus, tubuhnya kurus kering, dan ia terlihat jauh lebih tua dari usia sebenarnya. Ia adalah hantu yang berjalan di tengah kemakmuran yang pernah ia miliki. Tiba-tiba, Bima berhenti. Ia mencium aroma rendang yang terbawa angin dari ventilasi rumah mewah di depannya. Perutnya berbunyi, air liurnya menetes. Aroma itu, rendang, makanan yang sama yang ia makan dari sisa-sisa piring kotor tadi siang, kini muncul lagi, tetapi dalam bentuk yang sempurna dan menggoda. Bima menatap cahaya kuning hangat yang memancar dari jendela ruang makan rumah itu. Ia melihat siluet keluarga bahagia di dalamnya. Rasa perih yang amat sangat menyayat hatinya. Ia tahu rumah itu, rumah yang ditinggalinya bersama Dr. Arya dan aku, adalah simbol dari semua yang telah ia buang. Saat Bima terpaku menatap, pintu rumah itu terbuka. Aku, Risa, melangkah keluar ke teras, diikuti oleh Dr. Arya yang menggendong seorang balita lucu, anakku. Kami semua tertawa, berdiri di teras depan, di tempat yang sama di mana Bima meninggalkanku sendirian 5 tahun lalu. Bima melihatku. Aku tidak berhijab sederhana seperti yang ia kenal dulu, tetapi mengenakan pakaian rumah yang elegan dan rapi. Wajahku memancarkan kebahagiaan yang otentik. Bima melihat tangan Dr. Arya merangkul bahuku dengan mesra, dan ia melihat tawa bahagia anak kecil itu. Itu adalah potret keluarga sempurna yang ia hancurkan dengan tangannya sendiri. Bima mematung. Ia tidak berani mendekat. Ia tidak berani bersuara. Ia tahu ia tidak pantas bahkan untuk sekadar mengetuk pintu pagar. Ia menatapku, mencari sisa-sisa amarah atau kebencian, tetapi ia tidak menemukan apa-apa. Mataku hanya memancarkan kedamaian total, seolah aku benar-benar telah melupakannya. Bima menyadari bahwa aku tidak lagi membencinya. Aku telah menghapusnya dari eksistensiku. Air mata Bima menetes, bercampur dengan air hujan yang semakin deras. Ia tahu, inilah hukuman terberatnya. Bukanlah penjara, tetapi melihat apa yang ia korbankan dan tahu bahwa ia tidak akan pernah bisa memilikinya kembali. Ia telah mencapai akhir dari perjalanannya. Dengan langkah berat, Bima menundukkan kepala. Ia berbalik badan, dan kembali berjalan menjauh, ke dalam kegelapan malam, membawa serta karung basahnya dan penyesalannya yang abadi. Sementara di dalam rumah, aku memeluk suamiku dan anakku, tertawa lepas. Aku benar-benar merdeka dan utuh kembali. Dan rendang itu, yang semula adalah senjata, kini adalah hidangan perayaan atas kemenangan keadilan dan kebahagiaan yang baru. Karma telah menuntaskan tugasnya dengan sempurna.